Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Meisya, NPM 01927000002, dan teman-teman saya Gevira Azahra dengan NPM 0202000120. Saya Iwe Lutfia Hasibuan dengan NPM 0202000124. Saya Fenalda Juliana dengan NPM 0202000005. Yuan Masjidan dengan NPM 0202700011. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Pemasaran Properti dari 0 dengan 6 langkah mudah. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, melakukan survei pasar. Langkah pertama yang dilakukan pengembang adalah melakukan survei pasar. Sejauh mana daya beli masyarakat, biasanya radius 5 km dari proyek yang akan dibangun. Berapa pesaing yang ada, tipe yang dipasarkan, rentang harga, dan market share. Yang kedua yaitu merancang produk. Dari para pesaing yang ada, perusahaan dapat membuat konsep perumahan dan produk yang berbeda dari pesaing. Secara umum, proyek yang akan dikembangkan harus lebih bagus dari pesaing. Misalnya seperti membuat jalanan yang lebih lebar, memperbanyak area hijau, membuat fasilitas yang lebih lengkap, spesifikasi bangunan lebih tinggi, atau melengkapi rumah dengan teknologi digital. Strategi harga. Untuk melakukan gebrakan pada awal penjualan, pengembang dapat melakukan strategi harga atau pricing strategi lebih murah dibandingkan dengan pesaing atau bisa disebut dengan harga perdana atau early bird. Setelah itu, harga dapat dinaikkan. Kenaikan harga dapat berdasarkan jumlah unit yang terjual atau pada periode tertentu. Misalnya, kenaikan tiap kelipatan 50 unit atau setiap 4 bulan sekali. Angka ini dapat bervariasi disesuaikan dengan volume penjualan. 4. Membuat master schedule. Langkah berikutnya adalah membuat master schedule, merupakan konsolidasi dari bagian teknik, perizinan, keuangan, HR, dan pemasaran, berisi aktivitas dan target waktu. Bagian teknik misalnya aktivitas dalam pematangan lahan, pembentukan kaveling, pembuatan jalan, saluran air, pintu gerbang, pembangunan fasilitas, dan pembangunan rumah. Contoh kegiatan perizinan antara lain izin lokasi, IPPT, atau izin peruntukan penggunaan tanah, pengesahan site plan, AMDAL, PL banjir, dan IMB. Sedangkan bagian keuangan membuat RAP, rencana anggaran biaya, pertermin pembangunan dan menentukan sumber dana. Divisi HRD menyiapkan SDM pada semua proses bisnis. Yang kelima, menyusun kegiatan promosi dan penjualan. Kegiatan promosi dapat dilakukan sejak proyek perumahan mulai dibangun. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan produk pada masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus baik secara ALT atau above the line maupun BLT atau below the line. Setelah rumah contoh terbangun dan IMB keluar, dapat melakukan kegiatan pra-penjualan, yaitu dengan membuka NUP atau nomor urut pemesanan. Lalu mengadakan acara peluncuran, launching setelah NUP terkumpul dalam jumlah tertentu. Yang keenam, menentukan tim penjualan. Di dalam merancang tim penjualan disesuaikan dengan nominal target yang ditentukan oleh manajemen dengan mempertimbangkan volume penjualan pesaing dan brand perusahaan. Perusahaan dapat memilih beberapa opsi. Pertama, menggunakan jasa agen penjualan, yaitu tanpa mengeluarkan gaji dan hanya memberikan komisi dan bonus. Kedua, merekrut tenaga penjualan atau bisa dikenal sales in-house dengan memberikan gaji, komisi, dan bonus. Ketiga, menggabungkan antara menggunakan agen properti dan sales in-house. Jumlah tenaga penjualan yang direkrut disesuaikan dengan target penjualan. Misalnya target dalam 1 bulan 10 miliar dengan harga rata-rata per unit 500 juta, maka dapat menggunakan 12 tenaga penjualan dengan 2 supervisor dan 1 manajer. Jika target penjualan adalah 2 unit atau 1 miliar, maka akan diperoleh angka 12 kali 1 miliar sama dengan 12 miliar. Meskipun dalam praktiknya ada penjualan yang tidak mencapai target, bisnis properti menjanjikan keuntungan besar, namun juga kerugian yang siap mengancam.
Jika kerugian terjadi, tidak ada bisnis lain yang dapat menutupi selain bisnis properti itu sendiri, mengingat kapitalisasi dan nilai keuntungan yang cukup besar. Untuk itu diperlukan pengalaman, perencanaan, dan memilih orang-orang yang mumpuni dalam menjalankan organisasi bisnis. Bagi perusahaan pemula ada baiknya untuk membangun proyek skala kecil terlebih dahulu sembari mencari pengalaman. Demikian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.